Baiklah, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan saya Sergis Bintang Christian Manurung dari kelas Mekatronika 4B pagi dengan NIM 4212401032. Jadi di tugas minggu ketiga ini judulnya adalah pengeboran benda kerja, di mana benda kerja ini sendiri memiliki siklus yang disebut juga dengan siklus cascade, di mana urutan gerakannya itu adalah A plus, B plus, B min, B min, A min, di mana A maju, B maju, B mundur, A mundur, begitu, oke. Jadi untuk contoh rangkaiannya sendiri sudah ada di sini. Kita hanya diperlu untuk membuat rangkaiannya ulang dan menjelaskan cara kerjanya sendiri. Kebetulan saya sudah membuat rangkaiannya di sini, oke. Lantas gimana cara kerja rangkaian ini? Oke, yang pertama rangkaian itu dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi dengan S1 dan S2. Oke, proses dimulai ketika katup aktivasi atau tombol start ditekan, di mana tombol startnya sendiri adalah yang ini. Udara mengalir melalui katup A0 untuk mengaktifkan katup pembalik, yaitu reversing valve-nya yang kemudian memindahkan suplai udara dari jalur S1 ini, memindahkan udara dari jalur S2 ke S1. Pada tahap inilah udara menekan katup kontrol silinder A, yang ini, sehingga piston A bergerak maju, yang dimana bergerak maju berarti menjadi A plus untuk mencekam benda kerja. Begini, sorry. Jadi saat ini ditekan, udara akan berganti ke S1 dan akan mendorong A plus. Oke. Selanjutnya, setelah silinder A ini tadi mencapai di maksimalnya di sini, oke, di sini sensor A1 yang ini tuh akan tertekan. Udara dari jalur S1 akan melewati katup A1. Udara S1 ini akan melewati katup A1 dan mengaktifkan katup kontrol silinder B. Hal ini menyebabkan piston B bergerak maju. Jadi saat ini eh, limit switch-nya aktif, udara dari S1 akan mengenai atau melewati katup A1 yang akan mengaktifkan kontrol mengaktifkan kontrol silinder B yang menyebabkan B menjadi plus atau maju. Ini deh. Dia bisa step by step kalau salah ini. Gimana ya? Biar dia step by step gitu. Sorry, single step. Gak bisa kayak single step. Oke, jadi ketika ingin ditekan, udara akan mengalir dari S2 ke S1 berpindah. Kemudian saat udara masuk ke katup A ini, lalu A ini menyentuh A1, ini katup ini nantinya akan mengalir, lalu mengaktifkan kontrol B sehingga B menjadi plus. Dapat dilihat ketika ini maju, tidak lama kemudian ini maju. Nah, begitu. Oke, selanjutnya perpindahan. Perpindahan antara S1 dan S2. Ketika silinder B mencapai kedalaman maksimum, sensor B1 akan terpicu. Ketika B akan mendapatkan maksimum, sensor B1 akan terpicu. Sinyal dari B1 ini nantinya akan memindahkan posisi katup pembalik utama sehingga udara mengalir dari S1 ke S2 lagi, yang akan mengakibatkan B menjadi minus. Jadi gerakan mundurnya itu dipicu dari B1 ini, guys. Maksudnya Pak, sorry, Pak, dipicu dari B1 ini. Lalu nanti udara akan mengalir lagi ke grup yang kedua ini atau S2 ini. Oke, begitu S2 aktif, udara secara otomatis memerintahkan silinder B untuk bergerak mundur. Oke, ketika udara S2 ini aktif,
B akan mundur atau kembali ke posisi semula, yaitu menarik bor. Setelah B kembali penuh dan menyentuh B0, setelah ini maju mundur menuju B0, udara dari jalur S2 akan mengalir masuk melalui katup B+ untuk menggerakkan katup B+ untuk menggerakkan katup BO. Jadi udara mengalir ke katup BO ini untuk menggerakkan silinder A. Akhirnya silinder A bergerak mundur atau diketahui amin. Untuk melepas cengkaman benda kerja, sistem ini kembali ke posisi standby dan siap untuk siklus berikutnya. Nah, kenapa rangkaian itu dibagi menjadi dua siklus sendiri? Itu tuh ternyata ada alasannya. Jadi alasannya itu adalah untuk menghindari namanya overlapping atau bentrokan udara, sehingga gerakan silinder tetap presisi nantinya. Jadi secara gimana ya biar dia bisa dijelasin dengan satu, ini kayaknya kemarin bisa deh single step gitu. Nggak bisa ya dia. Ini caranya biar single step gitu. Jadi intinya kalau ini dibuka, udaranya akan berganti berpindah dari S2 ke S1. Ya, berganti tuh ya. Kalau S1 udaranya berganti, udaranya akan mendorong katup ini, yang nantinya akan katup ini, yang nantinya akan membuka sehingga silinder A0 ini menuju A1 dan akan men-trigger si ini. Ketika ini di-trigger, maka ini juga terbuka dan udara akan masuk melalui sini dan mendorong ini untuk maju. Oke. Oke. Ketika ini sudah mencapai mundur, ini tuh akan men-trigger katup ini. Sehingga udara dari sini udara akan penuh di sini yang mengakibatkan ini mundur dan ini juga akan mundur nantinya. Gitu. Jadi semua itu saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Begitu sih. Sekian penjelasan dari saya mengenai praktikum minggu ketiga ini. Jikalau ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam.